Halo, selamat siang. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomika Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai Present World Analysis. Nah, apa sih Present World Analysis ini? Sederhananya yang ingin saya sampaikan adalah untuk topik Present World Analysis ini lebih ke bagaimana kita membuat beberapa alternatif dari sebuah instrumen investasi, misalnya. Seperti ada dua instrumen investasi yang menjanjikan keuntungan 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan. Nah, misal untuk 5 tahun ke depan dia menjanjikan keuntungan 5%, sedangkan untuk 10 tahun ke depan itu 4% gitu. Dari segi angka mungkin yang lebih menarik adalah yang 5 tahun, karena tingkat keuntungannya itu lebih besar, yaitu 5%. Tetapi kalau kita menghitung berapa present worth-nya untuk saat ini, itu belum tentu yang 5 tahun ini lebih baik dibandingkan yang 10 tahun. Gitu. Jadi inilah tujuan dari present worth analysis, untuk menentukan alternatif mana yang paling bernilai untuk saat ini kita pilih. Gitu. Pada topik sebelumnya, saya sudah menyampaikan mengenai compound interest ya. Nah, di sini saya mengulas lagi untuk summary keseluruhan, baik itu single payment, kemudian uniform series, gradient, ataupun arithmetic dan geometric gradient. Nah, di sini rumus singkatnya secara keseluruhan, jadi adik-adik bisa menggunakan acuan ini. Kalau di sini kan sudah diketahui ya, kalau rumusnya untuk mencari present word-nya, jika diketahui future word-nya, jadi tinggal dikalikan aja, yaitu F dikali 1 plus I pangkat minus N. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan konotasi ya, ataupun simbol, di mana pada geometric series untuk present word-nya, pada kesempatan sebelumnya, simbol yang saya gunakan adalah A1, sedangkan di sini adalah C. Jadi tinggal disesuaikan saja. Untuk menggunakan indeks faktornya juga sama, jadi untuk penyelesaian soal-soal pada topik present world analysis ini, untuk memudahkan adik-adik, silakan nanti menggunakan indeks faktor saja. Baik, di sini yang perlu kita ketahui adalah di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas konsep ekuivalensi, di mana nilai dari sekarang itu belum tentu sama dengan nilai yang akan datang. Jadi pasti ada perbedaan. Jadi artinya 1 juta saat ini dengan 1 juta 5 tahun lagi nilainya berbeda. Karena ada peningkatan mungkin karena ada tingkat inflasi. Kita juga sudah belajar cash flow pada topik sebelumnya, kita dalam bentuk diagram cash flow ya. Jadi kita bisa membuat suatu rancangan, yaitu uang masuk dan uang keluar gitu, atau cash in atau cash out dalam bentuk diagram cash flow. Selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai compound interest factor yang tadi saya sampaikan di slide awal ya. Gitu. Nah selanjutnya untuk topik ini pada chapter ini gitu, yang akan kita bahas itu bagaimana kita mengerti tentang kriteria ekonomi. Gitu. Kemudian mengaplikasikan tentang teknik present world dan membuat asumsi untuk menyelesaikan permasalahan dalam analisis ekonomi. Nah, inilah akan kita bahas pada chapter kali ini. Nah, di sini yang menjadi key point-nya adalah bahwa dalam pemecahan masalah itu cenderung rumit. Nah, oleh karena itu perlu dibuatkan
asumsi-asumsi yang sederhana untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam topik ini gitu ada 6 asumsi yang bisa memecahkan permasalahan dalam analisis ekonomi. Nah, di antaranya ada end of year convention atau konvensi akhir tahun, kemudian Point of Economic Analysis Studies, kemudian Sankos. Nah, untuk Sankos ini kita sudah belajar sebelumnya, kemudian adalah Borrowed Money Viewpoint, kemudian Effect of Inflation and Deflation, kemudian yang terakhir adalah Income Tax. Nah, apa saja kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk konsep End of Year Convention atau konvensi akhir tahun ini diasumsikan bahwa rangkaian penerimaan atau pengeluaran terjadi pada akhir periode. Jadi misal di sini presentnya kita mulai di awal tahun ya 1 Januari dengan periode 2 tahun, maka untuk picture-nya juga sama setelah periode keduanya berakhir yaitu 31 Desember tahun kedua, dan untuk anualnya gitu yaitu di tahun pertama yaitu 31 Desember pada tahun pertama gitu, dan nanti dimulai lagi awalnya itu dari 1 Januari awal tahun kedua. Jadi kita untuk misal dalam keputusan pemberian bunga gitu ataupun penarikan bunga itu dilakukan setiap akhir periode. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi untuk present dan future-nya itu selalu sama. Nah, ada beberapa keputusan yaitu terkait masalah pemberian bunga yang bisa dilakukan juga misal setiap 6 bulan. Jadi hanya posisi A-nya saja yang berubah gitu. Jadi kita menganggap simbol A ini di sini adalah pemberian bunganya gitu. Jadi ini tergantung kesepakatan pada saat kita misal meminjam uang ke bank ataupun menyimpan dalam metode deposito, pembayaran bunganya kapan, dan pembayaran ataupun iurannya setiap tahun atau 6 bulan atau 3 bulan. Gitu. Jadi tergantung kesepakatan. Nah, itulah disebut dengan end of year convention. Jadi di sini kesepakatannya adalah untuk pembayaran bunganya dilakukan setiap akhir tahun. Nah, kemudian ada Viewpoint of Economic Analysis Studies. Nah, untuk konsep ini biasanya perusahaan mengambil sudut pandang secara keseluruhan dan dia biasanya cenderung menghindari sudut pandang yang sempit gitu. Salah satu contohnya misal dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan tenaga pihak ketiga gitu. Jadi misal si perusahaan ini memanfaatkan atau memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelola payroll-nya gitu. Jadi mereka tidak perlu menyediakan source ataupun SDM untuk mengerjakan ataupun menghitung sistem pembayaran gaji dari si karyawan. Jadi mereka langsung melimpahkan semuanya ke pihak ketiga sehingga menurut mereka cost-nya akan jauh lebih murah gitu. Jadi itu adalah pertimbangan yang dilihat dari keseluruhan yang ada di perusahaan, sehingga dengan adanya pemilihan untuk menggunakan jasa pihak ketiga gitu, jadi SDM yang ada akan lebih fokus terhadap bidang-bidang yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi terkait masalah payroll, ya mereka sudah melimpahkan semuanya ke pihak ketiga. Kemudian ada Sankos. Nah, untuk Sankos ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa keputusan-keputusan yang sudah diambil pada masa sebelumnya itu tidak akan merubah keputusan yang akan diambil pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, setiap keputusan, adapun biaya yang timbul ataupun yang hangus akibat adanya kesalahan pengambilan keputusan pada masa lalu gitu. Jadi itu diabaikan saja. Jadi fokus terhadap keputusan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Kemudian ada Borrowed Money Viewpoint atau sudut pandang uang pinjaman. Nah, di sini dibedakan dua aspek yaitu masalah pembiayaan dan investasi. Nah, ini cukup penting juga kalau kita tahu di sistem neraca ya bahwa aset itu sama dengan
liability ditambah dengan equity. Jadi ini harus dibedakan bahwa sumber pembiayaannya itu apakah dalam bentuk utang atau dalam bentuk modal kerja dari investor misalnya gitu. Jadi jika ini tidak dibedakan gitu nanti akan susah untuk menjalankan usahanya karena sumbernya tidak jelas gitu. Nah, selanjutnya ada efek dari inflasi ataupun deflasi. Nah, secara keseluruhan memang jika kedua instrumen makroekonomi ini gitu itu biasanya berdampak terhadap sebuah perusahaan. Tetapi terkadang kita harus berasumsi bahwa harga-harga itu stabil untuk saat ini. Jadi kita kadang-kadang perlu mengabaikan tingkat inflasi dan deflasi. Jika memang spernya tidak terlalu lebar gitu, karena kita tahu untuk tingkat inflasi ataupun deflasi ini angkanya itu tidak terlalu lebar gitu, hanya di 0, berapa setiap bulan. Jadi kita bisa mengabaikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, yang selanjutnya ada pendapatan pajak ataupun pajak penghasilan ya, yaitu income tax yang cukup penting juga yang harus dipertimbangkan juga selain tingkat inflasi ataupun deflasi, sehingga akan mendapatkan hasil yang nyata dari sebuah proyek. Jadi kita harus mengkalkulasikan atau mengestimasi juga berapa pajak yang akan kita alokasikan dari pendapatan yang kita peroleh. Nah, itu adalah 6 asumsi yang harus kita selesaikan dalam permasalahan analisis ekonomi. Nah, kita lanjut ke kriteria ekonomi. Nah, untuk kriteria ekonomi ini, di sini ada 3 kondisi gitu, di mana situasinya itu tidak ada perubahan antara input ataupun output gitu, tetap. Jadi untuk situasi seperti ini, ya kriterianya adalah untuk memaksimalkan sisa ataupun selisih antara output dan input. Nah, jika situasinya untuk inputnya tetap, maka kita bisa memaksimalkan dari segi outputnya. Nah, selanjutnya jika outputnya tetap, maka kita bisa memaksimalkan dari segi inputnya. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan dalam present worth teknik ya. Jadi tadi sudah sama konsepnya, di mana input ataupun outputnya tetap secara general situasinya, maka kita bisa memaksimalkannya itu yaitu dengan cara mengurangkan nilai manfaat saat ini atau present worth benefit saat ini dengan present worth of cost-nya atau biaya yang dihitung dari saat ini. Jadi itu salah satu cara untuk memaksimalkan jika kondisinya input dan output-nya itu dalam keadaan tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, berbeda jika inputnya fix gitu, maka jumlah uang atau sumber daya input yang lainnya akan tetap. Sehingga untuk kriteria seperti ini yang kita lakukan adalah memaksimalkan present worth of benefit yang ataupun memaksimalkan other ataupun output lainnya gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah dalam kondisi outputnya tetap. Nah, biasanya dengan kondisi ini gitu, beberapa tugas ataupun benefit yang harus kita selesaikan di akhir gitu kan. Jadi kriteria yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisasi present worth of cost-nya dan ataupun input lainnya gitu. Jadi ini adalah konsepnya yang akan nanti kita terapkan pada present worth technique. Nah, seperti apa nanti akan saya sampaikan di contoh. Nah, di sini untuk aplikasinya bahwa konsekuensi dari setiap alternatif harus dipertimbangkan untuk periode waktu saat ini, yang biasa disebut sebagai periode analis, ataupun analis period, kemudian planning horizon, atau project life. Nah, 3 situasi pada analis period ataupun periode analis itu berbeda dijumpai dalam masalah analis ekonomi dengan beberapa alternatif. Nah, di sini ada 3 alternatif. Nah, nanti akan kita bahas, yaitu useful life of the alternative equal di analis period, atau
umur manfaat dari alternatif yang sama dengan periode analis. Kemudian ada useful lives of the alternative different from the analysis period. Nah, di sini umur manfaat dari alternatif yang berbeda pada periode analis. Dan yang terakhir adalah the analysis of period is infinite or long enough to be treated is infinite, di mana n-nya itu tak terhingga. Atau jika alternatif memiliki kapasitas yang sama untuk periode yang sama, persyaratan lainnya yang sama juga akan terpenuhi. Nah, kita ke contoh. Kita yang pertama tadi yaitu useful life equal the analysis period, di mana dalam kondisi ini dia straightforward atau mudah. Kemudian semua biaya dan pendapatan masa depan atau di masa yang akan datang diubah menjadi unit moneter atau keuangan yang setara dengan sekarang. Nah, jika alternatif memiliki kapasitas yang sama untuk periode yang sama, persyaratan layanan yang sama juga akan terpenuhi. Kita langsung ke contoh pertama. Nah, di sini ada sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan di mana dua perangkat mekanis yang akan dipasang untuk mengurangi biaya dalam situasi tertentu. Kedua perangkat ini berharga $1.000 dan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan tidak ada nilai sisanya. Perangkat A diharapkan menghasilkan penghematan sebesar $300 per tahun, sedangkan perangkat B akan memberikan penghematan biaya $400 pada tahun pertama, tetapi akan menurun $50 setiap tahunnya. Jadi selama 5 tahun ya. Jadi setiap tahunnya, tahun pertama tadi dia $400, kemudian tahun 2 menjadi $350, tahun ketiga menjadi $300 dan seterusnya. Nah, dengan bunga 7%, perangkat mana yang sebaiknya dibeli perusahaan? Nah, ini kita membuat opsi dua buah peralatan yang kira-kira mana yang lebih cocok untuk kita pakai dari segi present worth-nya. Nah, di sini tadi ada di PSA, yaitu dia setiap tahunnya memberikan penghematan biaya $300 selama 5 tahun, dan peralatan B, dia di tahun pertama $400, kemudian mengalami penurunan $50 setiap tahunnya. Jadi kita akan memperoleh present worth of benefit-nya untuk peralatan A, yaitu konsepnya tadi di sini A-nya, nilai A ya. Jadi kita menggunakan uniform series ya pada rumus sebelumnya, yaitu A kali P per A titik, koma, untuk 7% dan 5%. Jadi ini kita menggunakan indeks faktor ya untuk mencarinya. Jadi nilai A-nya 300, jadi kita memperoleh untuk present worth of benefit untuk peralatan A itu sebesar $1.230. Sedangkan untuk present worth of benefit peralatan B, kita akan memperoleh, jangan lupa nilai A-nya itu $400, kemudian kita mencari indeks faktornya, jangan lupa dikurangi, karena dia mengurangi setiap tahunnya $50, dikurang 50 kali P per G. Jangan lupa untuk konsep aritmatik gradien, bahwa di sini dia menggunakan konsepnya. Karena dia mengalami penurunan secara konstan setiap tahunnya. Jadi 50 kali indeks faktor dari gradiennya. Jadi kita akan memperoleh untuk present worth of benefit peralatan B itu sebesar $1.257,65. Nah, dari hasil ini gitu, kita akan memilih device B ataupun peralatan B karena dia memiliki benefit yang lebih besar gitu. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa konsepnya kita mencari benefit atau manfaat yang lebih besar. Oke, ini untuk indeks faktornya masih sama dengan cara membacanya yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, 41. Di sini 75.
Oke, 75 dengan konsep P per G. Oke, di sini 7,647 sama ya. Oke. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini, agen pembelian sedang mempertimbangkan pembelian beberapa peralatan baru untuk ruang surat ya. Nah, kemudian dua pabrikan berbeda telah memberikan penawaran gitu. Analisis menunjukkan harganya sebagai berikut, di mana untuk produk A harganya $1.500 dengan masa penggunaannya 5 tahun dan nilai sisanya setelah 5 tahun adalah $200. Kemudian produk B itu harganya $1.600, masa penggunanya sama 5 tahun, tetapi nilai sisanya setelah 5 tahun itu lebih besar ya, di sini $325. Nah, kemudian peralatan dari kedua pabrikan diharapkan bekerja pada tingkat keluaran yang tetap ya. Jangan lupa di sini poinnya adalah fixed output ya. Fixed output, jangan lupa tadi untuk fixed output yang kita harus cari adalah minimize pricing word of cost or other input. Jadi kita harus mencari yang lebih minimum. Oke, dari sini. Nah, untuk periode 5 tahun, peralatan pabrikan mana yang harus dipilih? Asumsikan bunga 7% dan biaya pemeliharaannya sama. Oke, kita akan cari untuk solusinya, yaitu di sini kita akan mencari present worth of cost-nya untuk brand A, produk A. Nah, itu tadi dapat di soal untuk harganya, present-nya jangan lupa ya, yaitu 1.500. Jangan lupa untuk di sini yang kita cari adalah menggunakan feature-nya, yaitu nilai sisanya itu setelah 5 tahun. Jadi nilai sisanya 200, oke. Kemudian karena dikasih tahu tadi present-nya, jadi dua hal yang diketahui di sini adalah present dan feature-nya, yaitu feature-nya itu dalam bentuk nilai sisa. Tapi present-nya tetap 1.500, kemudian yang kita kurangkan dengan nilai sisa yang akan kita peroleh 5 tahun dari sekarang gitu, sehingga kita akan memperoleh cost untuk A-nya itu sebesar $1.357. Jadi intinya adalah untuk peralatan A ini kita beli misal sekarang 1.500 ya kan. Kemudian kita akan memperoleh nilai sisa dari peralatan A ini 5 tahun dari sekarang itu sebanyak $200 gitu. Nah, kira-kira dengan $200 di masa yang akan datang 5 tahun dari sekarang gitu, kira-kira nilai saat ininya berapa? Kurang lebih pengertian seperti itu. Jadi $200 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 7% itu setara dengan 200 dikali dengan 0,7130. Sehingga tinggal kita kurangin saja bahwa nilai saat ini harga jualnya harga belinya 1.500 dengan nilai saat ini dari nilai sisanya kita kurangkan, maka hasilnya adalah 1.357. Nah, untuk present worth of cost dari peralatan B ini, tadi harganya adalah 1.600 untuk saat ini, kemudian kita kurangkan untuk nilai sisanya $325. Jadi dengan tingkat suku bunga 7% saat ini, maka untuk present worth of cost peralatan B totalnya adalah 1.368. Jangan lupa tadi konsepnya, jika output-nya fix, maka kita cari yang minimum gitu untuk present worth-nya. Sebenarnya cukup sederhana untuk membedakannya. Kalau dia cost, berarti kita mencari yang minimum, sedangkan kalau dia benefit, kita cari yang maksimum. Ya, ini benefit, kita cari yang maksimum, sedangkan yang cost kita cari yang minimum. Makanya dari alternatif ini yang kita pilih adalah peralatan A karena dia biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil. Tidak terlalu jauh sih,
biaya yang digunakan lebih kecil. Oke. Nah, ini untuk indeks faktornya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam contoh 1, kita telah menghitung manfaat yang diperoleh saat ini, dan dalam contoh 2, kita telah menghitung biaya yang timbul untuk saat ini, gitu. Yaitu tadi yang pertama, present worth of benefit, dan yang kedua adalah present worth of cost-nya. Kemudian ada beberapa kasus ketika kita harus membandingkan alternatif dan memilih salah satu dari kedua alternatif tersebut, nilai manfaat yang saat ini dikurangi nilai biaya saat ini adalah nilai maksimumnya gitu. Atau dalam kriteria ini, dalam itu kita sebut dengan istilah net present worth creation ya, atau dalam persamaannya untuk net present worth-nya itu sama dengan present worth of benefit dikurangi dengan present worth of cost-nya, atau MPW sama dengan PW of benefits dikurang PW of cost-nya. Nah, bidang ekonomi teknik dalam teks ini sering menggunakan istilah present worth atau PW, kemudian present value atau PV, kemudian ada juga yang menyebutnya dengan net present worth atau NPW, dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah net present value atau NPV. Nah, ini adalah pengertiannya sama, sinonim ya. Jadi dalam topik ini kita menggunakan simbol NPW atau net present worth. Nah, untuk alternatif pada present worth itu harus dibandingkan selama jumlah tahun yang sama dan harus berakhir pada waktu yang sama untuk memenuhi persyaratan layanan yang sama. Ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian persyaratan layanan yang sama dipenuhi dengan menggunakan salah satu dari dua pendekatan, yaitu LCM atau Least Common Multiple ya, Kemudian ini biasanya membandingkan alternatif present worth selama periode waktu yang sama dengan kelipatan ataupun perkiraan masa pakainya. Kemudian ada study period atau periode study, itu membandingkan present worth alternatif menggunakan study period tertentu selama N tahun ya. Kemudian pendekatan ini tidak selalu mempertimbangkan masa manfaat dari suatu alternatif. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas di contoh. Kemudian pendekatan dengan least common multiple gitu atau LCM itu membutuhkan asumsi yang dibuat tentang siklus hidup selanjutnya. Kemudian layanan yang diberikan, nah ini layanan yang diberikan akan dibutuhkan selama bertahun-tahun atau lebih. Kemudian alternatif yang dipilih dapat diulangi selama setiap siklus hidup dengan cara yang sama persis. Kemudian perkiraan arus kas sama untuk setiap siklusnya. Nah, lihatlah pada, kita bisa membahas ini nanti pada slide selanjutnya, lebih detail lagi. Ada contoh ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, agen pembelian sedang mempertimbangkan pembelian beberapa peralatan baru untuk ruang surat ya, kurang lebih sama dengan contoh sebelumnya. Nah, misalkan di sini ada ya, untuk peralatan brand A, tadi biayanya 1.500, kemudian masa penggunaannya itu 5 tahun, dan nilai sisanya $200. Kemudian ada produk B, harganya 1.600, masa penggunaannya 5 tahun, dan nilai sisanya 325. Misalkan peralatan B diharapkan memiliki masa manfaat 10 tahun. Oke, peralatan B, masa manfaatnya 10 tahun. Nah, atau 2 kali lipat dari peralatan A. Oke, dengan asumsi nilai sisa masih sama 325 dalam 10 tahun. Peralatan mana yang harus dibeli? Oke, jadi di sini konsepnya peralatan A, jadi untuk masa penggunaannya jadi 10 tahun ya, tetapi untuk
A, jadi dia 2 kali 5 tahun, kemudian nanti kita ganti dengan produk yang sama gitu, setelah tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Sedangkan untuk produk B, dia masa penggunaannya 10 tahun, tetapi nilai sisanya sama nanti di setelah 10 tahun, yaitu $325. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu berdasarkan diagram cash flow-nya, di mana tadi untuk produk A ataupun peralatan A, yaitu harga di awal 1.500, kemudian nilai sisa setelah 5 tahun itu ada 200, kemudian di awal tahun ke-6 kita menggunakan produk yang sama. Jadi harganya sama $1.500, kemudian penggunanya 5 tahun sama. Jadi kita 2 kali menggunakan produk A. Jadi kita akan memperoleh untuk present worth of cost-nya, yaitu tadi 1.500 harga di awal ya, setelah 5 tahun, yaitu ada nilai sisanya 200, sehingga kita akan memperoleh 1.500 ditambah, jangan lupa karena di sini kita beli baru lagi produk A-nya, 1.500 dikurangi nilai sisanya, jadi tinggal 1.300 saja, dikalikan dengan indeks faktor dari present dan future-nya untuk tingkat bunga 7%, dikalikan masa penggunaannya 5 tahun. Jangan lupa yang terakhir, karena di sini masih ada nilai sisa $200, jadi kita tinggal kurangi saja. Jangan lupa untuk periode waktunya 10 tahun. Karena kita acuannya ke present of cost-nya di tahun ke-0. Jadi jangan lupa ini dikalikan dengan 10. Oke, sorry bukan dikalikan dengan 10, jangan lupa untuk penggunaan tahunnya itu adalah 10 tahun. Jadi kita akan memperoleh untuk present worth of cost-nya selama 10 tahun dengan memilih peralatan A, yaitu 2 kali, yaitu 5 tahun, 5 tahun, maka kita akan memperoleh present worth of cost-nya itu sebesar $2.325. Nah, untuk konsep yang kedua tadi, di mana peralatan B itu masa penggunanya 10 tahun dengan nilai sisa yang sama $325, maka kita akan memperoleh tadi harga awalnya itu 1.600, maka kita akan memperoleh present worth of cost-nya itu sebesar 1.435. Jadi jangan lupa tadi yang saya sampaikan, kalau dia cost, maka kita cari yang lebih kecil. Jadi biayanya yang lebih kecil. Kalau kita lihat tadi untuk present worth of cost dari peralatan A itu 2.325, sedangkan untuk yang peralatan B itu 1.435. Jadi dari hasil ini kita bisa memilih untuk menggunakan peralatan B karena cost-nya lebih murah. Nah, bagaimana kalau masa penggunanya itu berbeda periode waktunya? Nah, kalau di sini kan untuk alternatif 1 itu nilai sisanya itu setelah 7 tahun, kemudian kita mengganti barangnya, berarti dia kelipatan dari 7 seharusnya. Tetapi di sini ada terminal value-nya, yaitu di tahun ke-10 yang akan kita cari. Sama di alternatif yang kedua, dia penggunanya 13 tahun, jadi lewat ya 3 tahun, sedangkan yang kita cari itu adalah 10 tahun penggunaannya. Jadi yang alternatif yang pertama, ternyata dia 3 tahun lebih cepat, kemudian yang kedua, dia 3 tahun lebih lama. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, periode analisis tidak perlu menyamakan masa manfaat dari suatu alternatif atau kelipatan masa manfaatnya untuk mencerminkan situasi dengan kondisi saat ini atau yang sebenarnya di akhir periode analisis. Sehingga diperlukan perkiraan dari nilai pasar peralatan pada saat itu, yaitu di tahun ke-10. Nah, perhitungannya mungkin lebih mudah jika semuanya sama, tadi seperti contoh yang pertama. Nah, sebagai contoh,
sebuah produsen diesel sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin produksi dengan data spesifik sebagai berikut. Nah, di sini adalah initial cost-nya untuk alternatif yang pertama, yaitu $50.000. Kemudian alternatif yang kedua, $75.000. Nah, di sini ada estimasi untuk nilai sisa pada akhir penggunaan, yaitu $10.000, dan untuk alternatif yang kedua itu $12.000. Sedangkan masa penggunaan peralatan itu untuk alternatif 1 7 tahun, tadi untuk alternatif yang kedua 13 tahun. Nah, kemudian pabrikan menggunakan tingkat bunga 8% dan ingin menggunakan metode present worth untuk membandingkan alternatif ini selama periode analisis 10 tahun. Nah, perkirakan nilai pasar pada akhir periode analisis tahun ke-10 itu untuk alternatif pertama adalah $20.000 dan untuk alternatif yang kedua itu adalah $15.000. Sehingga kita bisa menyelesaikannya yaitu dengan cara mengasumsikan bahwa alternatif pertama akan diganti dengan mesin yang sama setelah masa manfaatnya 7 tahun. Kemudian alternatif yang kedua memiliki masa manfaat 13 tahun. Nah, produsen diesel telah memberikan perkiraan nilai pasar dari peralatan tersebut pada saat periode analisis. Nah, kita dapat membandingkan dua pilihan tersebut selama 10 tahun sebagai berikut. Di sini tadi untuk present worth alternatif yang pertama, jangan lupa untuk initial cost-nya 50.000. Yang ini hanya perbedaan aja, asumsikan kalau kita mau bikin karena dia initial cost cash flow-nya negatif, gitu. Jadi kita harus ragamkan harus negatif. Nah, di sini initial cost-nya kita membeli peralatannya 50.000, jadi minus 50.000 ya karena cash flow-nya negatif. Kemudian ditambahkan dengan 10.000, jadi nilai pasar setelah 10 tahun. Oke, mohon maaf, estimasi nilai sisa ya 10.000. Estimasi nilai sisanya itu 10.000 dikurangkan dengan harga belinya, jadi dikalikan dengan indeks faktornya 7 tahun ya, jangan lupa. Karena nilai sisanya setelah 7 tahun pemakaian, kemudian ditambahkan tadi, ini yang tadi saya sampaikan, yaitu harga pasar saat ini, gitu. Harga pasar setelah 10 tahun, harga pasar setelah 10 tahun dari alat itu sendiri. Gitu. Jadi misal kita kan tadi pada contoh sebelumnya sudah dibahas bahwa kita menggunakan acuan 10 tahun. Jadi harga barangnya itu di tahun ke-10 itu berapa. Oke, kalau tadi kan contoh yang pertama bahwa untuk yang peralatan A itu kita menggunakan 5 tahun, 5 tahun. Jadi kita menggunakan konsepnya itu harganya sama setelah 5 tahun, tetapi di sini kita menggunakan harga pasar setelah 10 tahun. Oke, harga pasar setelah 10 tahun. Di sini jangan lupa untuk periode waktu yang 10 tahun, suku bunganya sama. Jadi kita memperoleh untuk present worth untuk alternatif yang pertama itu sebesar 64.076. Oke, jadi jangan terpengaruh dari nilai minusnya. Kemudian untuk alternatif yang kedua, nah di sini kan kita menghitung karena dia belum ada nilai sisa karena masa penggunaannya 13 tahun, kita hanya mencari dari harga produknya itu pada tahun ke-10 berapa atau harga pasarnya berapa. Itu 75.000 ditambah dengan 15.000 ya tadi. Di sini 15.000 harga pasarnya tahun ke-10, kemudian dikalikan dengan indeks faktor dengan bunga persen dan masa penggunaan 10 tahun. Sehingga kita memperoleh present worth untuk alternatif yang kedua itu sebesar $69.442. Nah, di sini konsepnya karena dia cost, jadi kita cari yang paling kecil, yaitu alternatif yang pertama. Jadi kita memilih alternatif yang pertama. Oke, ini cara mencari untuk indeks faktornya. Nah, selanjutnya, ada kasus di mana analisis biaya saat ini akan memiliki periode analisis yang tidak terbatas, misalnya pemeliharaan jalan, bendungan,
atau infrastruktur lokal yang bersifat permanen. Makanya menyebut analisis cost ini sebagai kapitalis cost-nya atau biaya kapitalis. Kemudian biaya yang dikapitalisasi adalah, atau cost of capitalis ini adalah jumlah uang saat ini yang perlu disisihkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu untuk menghasilkan dana yang diperlukan untuk menyediakan layanan atau apapun dalam tanpa batas ya. Yang ininya note-nya untuk dapat menganalisis biaya yang dikapitalisasi atau capitalized cost. Nah, uang pokok yang disisihkan untuk pengeluaran masa depan tidak boleh menurun, hanya bunga yang dapat dibelanjakan. Konsepnya seperti itu. Jadi, untuk setiap jumlah awal, P atau present, mungkin ada akhir periode penarikan A yang sama dengan rumusnya, jangan lupa, ya, interest dikali present atau I dikali P, setiap periodenya. Dan penarikan ini dapat berlanjut selamanya tanpa mengurangi jumlah awal P-nya atau presentnya. Dan persamaannya adalah untuk for N, tadi tanpa batas ya, sehingga kita bisa memperoleh A itu sama dengan P dikali I. Kemudian, oleh karena itu biaya yang dikapitalisasi adalah P, dalam persamaan di atas kita akan memperoleh persamaan baru untuk kapitalis cost-nya itu untuk present sama dengan A dibagi dengan I. Kita akan langsung ke contoh, di mana sebuah kota merencanakan jaringan pipa untuk mengangkut air dari daerah aliran sungai yang jauh ke kota. Nah, pipa tersebut akan menelan biaya sebesar $8 juta dan diperkirakan akan berumur 70 tahun. Pemerintah kota mengantisipasi perlu menjaga saluran air tetap beroperasi tanpa batas. Hitung biaya yang ataupun cost of kapitalitas cost-nya dengan asumsi bunga 7%. Nah, solusinya untuk menghitung biaya yang untuk menghitung cost of kapitalisnya, pertama-tama perlu menghitung kira-kira berapa pencairan pada akhir periode setiap 70 tahun ya, karena di sini kita menggunakan periode 70 tahun. Yaitu setara dengan $8 juta setiap 70 tahun. Nah, solusinya di sini untuk konsepnya nilai A masih menggunakan konsep uniform series ya, yaitu presentnya sama dengan $8 juta kali untuk memperoleh indeks faktornya, dan sini indeks faktornya saya menggunakan rujukan dari buku Donald D. Goodman. Di sana karena untuk periode 70 tahun tidak ada. Jadi yang saya peroleh dari referensi tersebut untuk N70 dengan suku bunga 7% dengan konsep A per P ya, jadi diperoleh 0,0706. Sehingga kita memperoleh untuk nilai A-nya itu sebesar $565.000. Jadi kita akan memperoleh untuk cost of capitalisnya itu untuk dengan rumus menggunakan kapitalis cost P atau present sama dengan A per I, sehingga kita memperolehnya sebesar $8.071.000. Jadi ini adalah nilai yang harus disiapkan pada awal sebelum proyek itu berjalan. Oke, adik-adik nanti bisa belajar lebih dalam lagi agar lebih paham, karena untuk topik ini sedikit rumit gitu. Nanti saya juga akan membuatkan video tambahan untuk studi case, kira-kira untuk pengaplikasian Christian Award ini seperti apa gitu. Saya akan mengambil beberapa contoh yang sederhana nanti. Baik, untuk topik ini sampai di sini. Mudah-mudahan adik-adik cukup paham tadi apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan dan terima kasih. Selamat siang.